Dari Nah mana bahasa sekarang kamu, Arab? Perjanjian lama aja kejadian udah lama ditulis sebelum ada agama loh kan kamu Islam. bacanya dari Mana ada terjemahan lama? LAI. Coba kamu baca Eh, Ibrani. kitab kejadian sudah lama ditulis Hah? sebelum apa Yesus lahir. Kitab Kejadian ditulis oleh Melkior-Ledeker. Kalau Dan di kitab situ Yahudi namanya Beresit. nabi-nabi. Makanya kamu jangan Kitab ngawur. Kejadian ditulis oleh Ya. Melkior-Ledeker 1816 di Nggak Batavia. jujur. Oh, Kamu nggak siapa jujur. bilang? Aduh, abad pertama itu ya. Alkitab sudah kitab ada. Kitab Kejadian Belum ditulis lagi oleh ya, Melkior-Ledeker. Taurat yang disusun oleh orang Yahudi. Melkior-Ledeker, Orang orang Yahudi yang Belanda, susun itu sudah ada tahun kata nabi. 1816 di Batavia. Enggak, itu tidak, itu Kejadian. terjemahan ya. Ya, memang Bukan kitabmu itu. itu terjemahan. Kalau dalam bahasa Yang Ibrani nggak ada kitab asli, Kejadian. ya. Ya holy ya itu di Indonesia Alkitab yang asli itu sudah ada ya sejak Kamu nggak punya, abad kamu nggak punya yang pertama, asli, yang kamu abad punya itu bahasa abad ke- Indonesia. abad keempat Karyanya ya. Ledeker, Aduh, Melkior gimana sih? Ledeker, Oh, saya mau Melkior ngomong. Ledeker, Oh, saya mau ngomong Saya ya. tuh nggak ada ilmunya. Kejadian Saya mau tahun ngomong bagaimana 1816 di Batavia. Sakti mengatakan ya bahwa mereka menyempurnakan ya. Saya mau tunjukkan bahwasanya ya kalian itu tidak menyempurnakan. Ya. Jadi begini ya, dalam perjanjian lama ya oleh Melkior Musa Ledeker. itu saya belum ngomong Kitab dari tadi. Kejadian Saya belum diciptakan oleh ngomong Melkior ya. Ledeker, seorang Kamu misionaris jangan Belanda kepanasan, di Gufron. Batavia tahun Ya, kalian sikit-sikit 1816. Arab, padahal ya bahasa Arab itu sejak zaman dahulu sudah ada, sebelum Islam ada, ya. Selamat datang di kebenaran. Bahasa Arab dari dulu Ya, udah ada. kenapa Selamat rupanya datang. sama dengan Aramik, sama dengan bahasa-bahasa Konghucu, ya Konghucu di Beda. mana-mana di dunia. Kenapa kamu Beda. terkejut, ya? Beda. Makanya jangan kamu seujon, ya. Kamu hanya ujarannya tahu bahasa Arab lu pakai kata, tuh. kata dalam Tadi tempurung. mengenai Nabi kan, kita Ya, selesaikan dulu mengenai Nabi. saya tadi tertarik ya mengenai menyempurnakan ya. Saya heran nih ya sama Jangan menyempurnakan malaikat. dulu Ledeker itu tahun Nabi 1816. Saya heran Nabi ya. dulu. Ya, balik lagi Di ke dalam- Nabi, jangan saya ngomong kemana-mana. dulu, Balik saya lagi ke ngomong dulu. Nabi. Saya Jangan, ngomong jangan, dari jangan, tadi. jangan. menyempurnakan. Saya Tadi mau udah ngomong, salah tunjukkan kok. bagaimana kalian itu ya Udah nggak usah ngomong lah. membolak-balik Taurat dan Injil ya. Kalau di perjanjian baru Kok yang Alkitab membolak-balik? itu ya itu memakai Taurat utuh ya, tidak ada ya ditambah-tambah ya. Kristen ditambah. ya memakai ya kitab Taurat itu utuh. Kristen pakai Taurat beda sama Bahkan Yahudi. dalam Tanya aja perjanjian tuh baru orangnya. ya apa yang disampaikan ya 10 titah ya perintah. Jangan sembahlah Tuhan, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan ini. Semua dikembalikan lagi oleh Tuhan Yesus di dalam khotbahnya di bukit, ya. Jadi tidak ada yang kami tambah-tambah, ya. Seorang suami hanya mengambil seorang istri, ya, menempuh keluarga bahagia, jangan membunuh, ya, saling menghormati, ya. Itu tidak ada. Jadi apa yang dilakukan di perjanjian lama itu ya tetap utuh dilakukan dalam pengajaran Yesus Kristus. Apalagi dia orang Yahudi, orang Israel, ya. Dia taat kepada budayanya, ya. Nenek Yahudi moyangnya, nih. leluhurnya, ya. Katanya orang Dan Yahudi ya, nih, Bang Billy. tetapi Apakah kalau orang di Yahudi menyembah Yesus? kalian, ya, kalian tadi mengatakan menyempurnakan. Tetapi kalian Apakah Yahudi Kalian menyembah Yesus? ajarkan poligami, ya. Sudah menyalahi hukum Taurat. Kalau bukan karena poligami, Tuhan lu kagak Injil. ada. Kalian mengajari ya pengkafiran. Tuhan lu ajar ya. poligami. Kalian Iya, betul, betul, mengajari itu. hal-hal Ya, betul. yang tidak Tuhan lu ajar ada, poligami. yang tidak ada di Taurat maupun Injil. Sementara Dia bilang nggak poligami, tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Injil itu konsisten ya dengan ya ajaran Yesus. Taurat ya. Lalu kalian bilang Oh, menyempurnakan. Yahudi poligami, Mbak. Yahudi begitu. poligami. Gimana? Yesus aja ajar poligami. Kalian malaikat itu, hotel. Yahudi ya, poligami. kalian kalau Yang nggak ada Kristen itu masih taat menyembah kepada Yesus, ajaran menyembah Taurat, manusia, itu ya, logos. dilaksanakan utuh. Logos Berarti- dari Yunani. Berarti dia ini mengatakan bahwa Ibrahim berzina. Ibrahim berzina Ya, katanya. Ibrahim berzina. pengkafiran. Kemudian
poligami, Kalau nggak ada poligami, Yesus nggak lahir. menghilangkan hak-hak anak-anak dan Ada Yahudi tuh di sini. Ya, dan ajaran kalian percaya Injil, tapi kalian tidak konsisten. Apa yang kalian Injilnya ajarkan? sudah dirubah. Injil kalian sudah Matius, dirubah. Markus, ya, Kodeks. Lukas, itu kabar baik. Artinya Itu bukan Yesus Kristus. Injil. Malah kalian rubah dari Tuhan Yesus menjadi Injil itu- nabi. Injil Ya, Markus, dengan data Matius, ada. bukan Injil. Jauh banget itu di perjanjian baru. Nah, Yesus ya, itu nabi, nggak ada Tuhan Yesus Tuhan. Kalian Ada. ubah, Yesus itu kalian diwahyukan ubah oleh menjadi Allah. nabi. Ya, kalian itu ngerti sejarah nggak? Bukan Jangan ada perkataan ala-ala lain. Yesus sendiri nggak ada Yesus Tuhan, Kalau adanya gitu Yesus sampai nabi. kapanpun kalian Injil komat yang kami, jadi Yesus. nggak Udah, ada, nggak bodoh kan masuk orang. nggak. yang diwahyukan oleh Allah. Sampai kapanpun Ya, kalian malaikat komat totem kami, sudah selesai ya, atau bagaimana? kalian Injil ditertawai. Matius, Markus, Lukas tidak Karena diketahui kalian penulisnya. mendongeng. Kamu baca buku Perjanjian Turunin Lama. aja, Kalian turunin jangan lah. dongeng. Tanya Billy, Masa tanya saya Billy. malaikat Ya, totem. perjanjian Tanya baru Bang Billy, itu, katanya ya, Bang Billy. Tanya Bang Billy. menggenapi hukum Taurat. Giliran. Ya, bahkan murid-murid Yesus Hukum dan lagi Yesus nih, sendiri apa? adalah orang-orang Yahudi, Tapi, Kenapa kamu nggak Udah, taat Bu, Torah? malaikat. orang Arab. Kenapa Bu, kamu nggak malaikat taat Torah? bisa, Bu. Begitu caranya berpikir ya supaya Sudah kalian ditangkap, itu Bu. kalian bisa diterima. Kalau kalian bertahan seperti ini, kalian itu blunder. Makanya banyak orang pada murtad semua karena sejarah kalian itu Mana ada? blunder. Mana ada? Blunder, Banyak kalian orang yang tidak taat mualaf. kepada pengajaran. Banyak Kalian orang tidak yang menolak mualaf. Kristen, Yesus Banyak taat orang yang kepada mualaf. ajaran Malaikat hukum totem. Taurat. Ngobrol terus Kalian nih. malah Orang ya, ngomong terus kalian nih. pasti masuk kan neraka, istri Matius. orang. Nah, ini Udah bahayanya, selesai. bahayanya. Ya, Ini pasal bahayanya poligami. kalau- 3 pasti masuk Di situ neraka. kalau Yesus mengajarkan keutuhan perkawinan. Perkawinan Enggak, yang bahagia. dia ini umat ahlul hawa. Itu, Dia ya. menuhankan, dia Ingat, berdalil di luar dalil. Tadi kalian bilang kalian Dia berdalil di luar percaya dalil. kepada Taurat. Tetapi kalian melanggar. Kepada Taurat. Ya Taurat mengatakan jangan menginginkan istrimu, istri orang Mana lain. ada? Tetapi Betul. Kok kalian ya, Ibrahim aja istrinya melanggar 2. itu Nabi Ibrahim dengan istrinya 2. menambahkan ayat. Kenapa Daud buktinya Kalau poligami? Yesus tidak, ya karena apa? Karena hukum Bapak Taurat leluhur itu Yesus sudah kenapa sempurna. poligami? Tanya Billy, hukum Taurat itu sempurna mengajarkan keutuhan keluarga. Makanya Tuhan Yesus menggenapi semua Mana hukum ada? Taurat itu benar dan digenapi Kalau kata Tuhan misalnya, Yesus. kalau misalnya Jangan Nabi Yesus, ditambah-tambahin. kalau misalnya Ya, Nabi kita Yesus bahas mengajarkan poligami. Ayo, Torah, ayo kenapa bahas poligami. dipoles-poles? Maunya apa nih? Torah kamu nggak diajarkan? Torah padahal Dipoles-poles, mengajarkan juga. padahal Kenapa unsur- Tuhan Elohim nggak unsur marah Daud etika poligami? dan moralitas itu ada di situ. Kenapa Ya Tuhan? kalian Ayo, robah-robah bahas ya, poligami. nggak marah. Udah lagi. Oh, berarti katanya Kenapa Nabi Ibrahim ya? enggak bermoral katanya. Kalian itu susah majunya karena kalian sudah blunder loh. Bang, ini Blundernya turunkan di aja, ini mana? menghina bang, menghina. Ya. Ini nggak sesuai Makanya- fakta. Makanya menjelaskan nggak Yahudi, sesuai fakta. Yahudi sampai sekarang Dia hormat nggak tahu sama arti Kristen. niddah. Niddah dia Karena nggak tahu. ajaran hukum Taurat itu dilaksanakan utuh. Niddah nggak tahu kok apa itu niddah. Dijaga. Niddah itu Coba apa? lihat, Sakti, lihat kamu. Perdana Menteri Israel niddah. hormat sama Kristen. Ya, Niddah jangan kau itu tengok apa? yang meludahi. Yang meludahi itu kamu. oknum. Kau lihat Perdana Menteri Israel hormat sama Kristen. Karena apa? Karena orang Kristen menjaga Taurat. Iya, Tidak ada. sebegitu-begitunya Tidak orang ada. Yahudi Tidak nggak ada. pernah meludahi Muslim. Sebegitu-begitunya Yahudi nggak pernah meludahi Muslim. Mencomot-comot Makanya, Torah, ya. membawa. Karena kalian Coba, bukalah mata. kalian itu nggak pikiran mandiri kalian. bawa Buka. kitab Yahudi, Kau Sekuler harus tuh. bawa kitab Taurat. Muhammad sebagai Ya, nabi Tanya kamu itu harus sekuler. hanya- Bukan harus religius. bertobat. Dia Saya sekuler. hanya menyampaikan cara berpikir yang sekuler, bukan ilegal. religius. Emet semuanya Ruah Emet telah membenarkan apa yang telah dijelaskan oleh Makanya Yesua. kalian lihat ya, Yesua ortodoks, Hamasi ya. telah Injil mengatakan menggenapi Yohanes Taurat, 16, nggak menambah-nambah, Yohanes 16. mengurangi. Taurat Yohanes itu dijaga. 16 ayat 13 sebab Dijaga, dia makanya membimbingmu ke orang dalam Yahudi, kebenaran. ya, Ruah Emet berteman semuanya sama telah Kristen menjelaskan tentang karena saling kebenaran. menjaga. Nah, kamu aja yang sewot mengata-ngatain meludahi. Itu Ruah kebohongan. telah menjelaskan. Ruah Emet Ya, semua Ruah makanya, Emet telah menjelaskan saksi, semua ya. tentang kebenaran.
Sakti, ya sudah kamu Tapi sudah tahu ya. Buatan sudah selesai Perjanjian bicara baru Buatan. itu menggenapi Buatan perjanjian sudah selesai. lama. Tidak. Poinnya sudah ditangkap Buatan. Udah, Tidak. Kasih udah. kesempatan Kalian Bu tidak Sakti. menaati Torah. Kristen tidak menaati Torah. Tapi ya Kalian masih netizen, makan babi. Kalian umat masih makan manusia babi. bisa Kalian menilai nggak ya. boleh makan Nggak babi. sunat, Bahkan nggak sunat. agama Hindu, Nggak sunat. Buddha dan Tidak lainnya sunat. bisa menilai ya. Kalian telah melanggar perjanjian Abraham kepada Allah Adonai. Ya, ya. Kalian melanggar nidah. memang Kamu roh-roh mengatakan jahat tidak boleh mengatakan poligami. seperti Kenapa itu. Daud? Roh-roh Daud jahat, hamba yang dikasihi Tuhan. roh-roh ketidaktaatan mengatakan seperti itu ya. Kenapa Roh-roh Daud? yang tidak Daud. suka kepada kebenaran memang seperti itu. Jadi begini Nggak, ya begini, saudara. begini. Jadi saya Begini, ingin begini. menurun. Jadi sampai sekarang Perdana Menteri Israel mengucapkan terima kasih kepada ya pemeluk Israel. agama Kristen karena Israel. menjaga Jadi begini. Orang Israel, Menjaga orang-orang populer, Israel ya. tidak pernah menganggap Kristen. menjaga Taurat utuh ya, tidak Taurat ditambah-tambah tidak. Perdana Menteri ke politik Itu loh. lagi tuh dia Kalian telah sekuler. mengotek-ngotek Taurat. Ya, yang ngotek Kalian itu melanggar siapa hukum tadi? Torah. Jadi begini aja begini. Siapa yang Kalau di ngotek? Islam, kalau di Islam Siapa jelas yang ya. tidak hukum Torah? Jangan Juga kalian komunis ini hukum Torah istri masuk orang neraka dia. lain. Nggak begini. Kalian Jadi kalau di Islam langgar. jelas. Jadi begini. Jangan Kalau menginginkan yang ulama, harta. bentar dulu dong. Aduh, bagaimana ini? Jadi begini. Kalau di Islam itu jelas. Jadi begini. Kalau Rasul itu, ulama mengatakan bahwa Rasul itu membawa syariat baru. Sedangkan Nabi tidak membawa syariat baru. Jadi begini. Ketika Rasul itu berganti dari Nabi Musa ke Nabi Isa ke Nabi Rasulullah SAW, itu syariatnya dibawa baru. Jadi setiap Rasul itu membawa syariat baru. Jadi wajar kalau syariat kita itu terganti-ganti. Kalau kalian, Tuhan kalian yang melaksanakan. Ini Tuhan loh. Bukan Nabi, bukan Rasul. Kalau Rasul wajar. Syariat tergantian setiap Rasul yang diutus itu. Boleh ingin Dia menjelaskan membuat syariat sebentar, baru. Saya ingin turun bentar aja boleh. Rasulnya Paulus. Quran Nah, surah kalau Yunus. kalian, benih. Kalau kalian kan Tuhan yang melakukan. Ini bukan Rasul. Kok Tuhan itu Kan kan aneh. manusia Oten. Malaikat Oten Kalau memperkenalkan manusia. Kalau Rasul hanya Kan Rasul, yang wajar itu kalian nggak telah mengikuti disebut. karena dia cuma Rasul. Ketika ada Rasul lain yang menggantikan, yang membawa risalah atau syariat baru, wajar kalian nggak ikuti. Tapi ini Tuhan loh, Tuhan yang mengajarkan, Tuhan yang melakukan. Tuhan yang melakukan. Apakah kalian membantah perbuatan Sudah Tuhan siap kalian? bilang ya, kalau sudah siap bilang. Saya dulu ya Bang, saya dulu ya. Surat Yunus ayat 37. Kenapa? Inilah orang-orang oten-oten termasuk kamu ya malaikat oten. Kau bilang Al-Quran itu cuma membenarkan, tidak penyempurna. Baca ayat surah Yunus ayat 37. Dan tidak mungkin Al-Quran ini dibuat-buat oleh manusia selain Allah yang menganugerahinya, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum. Jadi kamu mau apa? Bilang Al-Quran itu bukan kitab penyempurna. Apa yang telah dijelaskan Al-Quran itu Torah, Injil, dan Mazmur. Makanya Yesus berkata, Ruah Haemet akan membimbingmu ke dalam seluruh kebenaran. Kami sudah dibimbing oleh Ruah Haemet. Kamu yang belum menerima Ruah Haemet. Kamu belum bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baru kamu mempercayai Ruah Haemet. Bertobat. Kalau dia di kaum yang belum waktu saat itu belum bisa menerima semuanya, belum mampu katanya. Jadi Iya. makanya tunggu dulu Rasulullah. Rasulullah itu baru menjelaskan semua kebenaran. Kalau Nanti kalian Ruah masih Haemet, Rasulullah yang merupakan Ruah Haemet yang dinubuatkan oleh Yesus di Yohanes 16 ayat 13, Yohanes 16 ayat 7, Yohanes 14 telah jelaskan dia akan menginsapkanmu ke dunia. Dunia tidak mengenal mereka, dunia menghina mereka, termasuk orang-orang yang mengaku pengikut Kristus. Makanya orang-orang anti Kristus itu adalah orang-orang yang menyangkal Ruah Haemet, yang menyangkal Yesus sebagai manusia. 2 Yohanes pasal 1 ayat 7. Jadi orang Kristen itu masuk neraka. Kamu bilang Al-Quran, kamu bilang Ruah Haemet itu bukan Nabi. Dia telah menjelaskan apa yang telah dibenarkan oleh Torah. Hukum Mizmot, hukum Mazmur telah dijelaskan. Kamu baca Quran surah Yunus ayat 37. Itu tadi si yang pembenar-pembenar katanya. Kamu bilang kamu nggak tahu, kamu itu penyembah Allah negeri Mekah. Kamu baca Kejadian 17 ayat 7. Sebab Allah Yahweh, Allah
Allah Adonai, Allah Yahweh merupakan Allah Tuhan bagi keturunan-keturunan Abraham. Kejadian 17 ayat 7. Baik Ismail, baik Ishak. Kami Islam adalah keturunan dari bangsa Ismail. Betul kan Bang Billy? Ismail itu dari Islam, itu dari Ismail, dari Abraham. Dan apa yang kami sembah? Kenapa Tuhan menyebut Tuhan negeri Mekah? Karena Tuhan negeri Mekah, karena Allah memang Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel. Begitu. Karena telah dijelaskan kenapa Tuhan negeri Mekah, karena Allah Rabbul Alamin, telah dijelaskan di surah Al-Fatihah. Kalau cuman istilah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Israel, Allah telah menjelaskan di Kejadian 17 ayat 7. Dan Kristen-Kristen ini mengatakan Tuhan telah nuzul menjadi manusia. Ini telah mendustai Adonai Elohim. Di 2 Tawarik 6 pasal 6 ayat 18, Tuhan tidak mungkin turun menjadi manusia. Bahkan Tuhan tidak sanggup, bumi ini tidak sanggup untuk memuat Adonai. Jadi tidak pernah ajaran nuzul di dalam Torah. Itu ajaran pendusta. Oke, saya ingin Ajaran turun. pagan, Saya ajaran ingin pagan turun. tuh. Ya, pagan Satu lagi ya, Bang. Yunani. Matius 7 ayat 22. Matius 7 ayat 22 3. Banyak orang-orang yang berseru Ngapain kepadaku. lah kau buka-buka Banyak orang yang Alkitab menyebut kami, mukjizat aduh. demi nama Yesus. Tetapi Kamu pada waktu itu blunder. aku berkata Nggak usah kau kepada buka-buka mereka, Alkitab kami. aku tidak mengenal dirimu, enyahlah kau daripadaku, kau pembuat kejahatan. Kristen itu pembuat kejahatan. Yohanes 4 ayat 23. Nggak usah kau buka. Penyembah yang benar. Sakti. Tambah salahmu kalau kau Yohanes buka. 4 ayat Masa kau 23, menjawab pakai penyembah yang Alkitab? benar itu menyembah Kenapa? Allah. Nggak Penyembah bisa kau yang jawab pakai benar itu kitabmu. menyembah Allah, Nggak bukan ada. menyembah Yesus. Aduh. Kamu harus taat itu. Kalau menjawab Kamu tidak pakai percaya kitabmu ruah HMN. sendiri. Kalau Kamu kamu harus pakai percaya kitab, ruah HMN, kalau baru kamu nanti memperoleh sekolah kebenaran. SD, kamu Yohanes udah 17 konvenol. ayat 3, Karena Yohanes kalian 17 ayat Masa melecehkan ditanya ajaran. matematika kau jawab IPA. Yohanes 17 ayat 3 telah dijelaskan. Aduh. Hidup kekal itu Kau kau percaya jawab Yesus pakai itu utusan Tuhan. Al-Quran. Kamu nggak percaya, Jangan kamu itu Alkitab. penyesat, kamu penyesat, Kau kamu ujian penyesat, matematika, kau jawab ya IPA. Ya kau konten kamu penyesat, kamu penyesat, kamu penyesat. Udah ya, Yesus saya berkata jawab itu, ya. kamu sesat, kamu tidak Saya paham kitab jawab. suci. Makanya Izin turun ya, biar Bang pintar, Billy, belajar saya sama mau sholat. Oten, biar Inilah pintar. Oten-oten ini Jazakillah tidak khair, taat jazakillah khair, terhadap Pak Torah, Oten, ya. mengaku tak Jadi Torah, begini tapi Torah Sakti. gak dijalani. Ya, udah siap ya, saya jawab ya. Torah, Al-Quran Jadi adalah penjelas gini, dari Torah. berbicara tentang kitab suci, dua agama berbeda, samawi, kita lihat sejarah dulu pertama, belum ajaran ya. Kita lihat dulu ya, sejarah yang pertama itu apa? Yahudi. Benar, ya. Sebelum Yesus lahir, walaupun Yesus seorang Yahudi, Yahudi memang adalah ya bangsa yang dipilih Tuhan ya 1000 tahun sebelum ya Yesus lahir 1500 ya. Nah, mereka benar, mereka memiliki kitab-kitabnya dan itu ya ditulis ya, itu ditetapkan juga ya ketika Yesus lahir. Tidak ditambah, tidak dikurangi. Itu namanya menyempurnakan. Ya, ketika Kristen lahir, ya membawa perjanjian lama sebagai penerusan penggenapan dari perjanjian baru karena Yesus adalah nubuatan di perjanjian lama, maka kami mengambilnya ya utuh. Tidak ada di tafsir yang lain-lain, ya. Berbeda dengan kalian ya. Nah, kamu Itu ada tidak ilmunya boleh. lah. Oh iya, diambil Ya, utuh, nah, tapi udah. pelaksanaan kenapa berbeda? Itu dia Pelaksanaan konsekuensinya. kenapa Kalau berbeda? saya belum Satu. siap bicara. Barang aja. Saya belum siap ya. Dulu Itu perintah Tuhan utuh. dalam Iya, jangan Al-Quran malah, tidak di malah ya. Quran. Jadi diambil Yang utuh syariatnya, meminta tapi pelaksanaannya kepada berbeda. Bapak gereja pada konsili Kalau lomba-lomba ya, ngarang mengenai mah, Taurat Kristen yang mah nomor hilang satu. ya. Itu makanya sampai sekarang kerjasama ada validasi. Nah, kalau kalian tidak, kalian percaya kepada Taurat ya dan Injil, tapi kalian tidak ada minta validasi, ya malah enggak. kalian menambah-nambahkan. Ya, makanya ini Bentar, begini. pertanyaan sampai Jadi Al-An'am Yesus 151 datang. sudah termaktub Sebelum di situ kalian 10 ya, perintah Tuhan. menjadi murtad semua. 151, Kalian akan 153. dipertanyakan sampai Tuhan Yesus datang.
Mana Enggak. ini Jadi cerita begini. yang sebenarnya? Bentar, gantian Kalau dong, di gantian. Kristen, ya Taurat itu utuh ditulis, nggak ada, cuman hanya sebagai lambang-lambang atau nompang-nompang Gantian, ya. kata. Itu Sudah utuh, Gantian ya ditangkap. Bu, banyak gantian, ini. gantian dulu, Poinnya gantian. Oten. Nah, kalau malaikat. kalian tidak, Oten malah kalian malaikat, nambah-nambah, maka buat kacau. Tetapi kalau kalian murtad, itu baru bisa semua, ya. Jadi sebenarnya Jadi, ya, literasi supaya yang dia tahu bawa dari tadi. Kenapa? Nah, Ya, kenapa kalian itu sudah ditangkap salah? poinnya, Bu. Pertama, Oten. ya, Udah. sejarah ya, kalian tidak membuat sesuai dengan yang pertama karena menyempurnakan artinya tetap mengambil yang lama ditambah ya dengan Oh, hal yang baru. salah. Tetapi Jadi kalian, begini, ya, kalau jangan kalian tidak ya, enggak kamu gak usah begini. kepanasan ya. Oh enggak, memang kamu salah. Jadi begini, kamu mengatakan tadi kamu mengambil utuh, tapi pelaksanaan kalian berbeda. Nah, kalian yang munafik. Apakah yang diimani dan perbuatan itu berbeda bukan munafik? Jadi begini, Imamat, kalau lihat imamat. kalau Islam itu Allah mengatakan begini, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjadi uji terhadap kitab-kitab yang lain. Arti ini ulama menafsirkan ujian itu menjadi 3 makna. Sebagai penguji terhadap kitab-kitab sebelumnya, itu artinya ada 3, kepercayaan, menjadi saksi dan menjadi hakim. Itu makanya ketika rasul-rasul yang dari Nabi Musa, Nabi Isa dan berganti menjadi Rasulullah itu membawa risalah baru, itu kita nggak ada kaitannya dengan, karena ketika rasul-rasul itu membawa syariat baru, itu risalah berganti. Dan Al-Quran itu menjadi saksi dan menjadi hakim atas kitab-kitab terdahulu. Makanya kita sudah nggak memakai risalah yang lama. Kalau kalian kan kalian murtad, kalau kalian kalian kan mengambil sepenuhnya katanya, tapi nggak melaksanakan. Bagaimana itu? Kalian mengambil sepenuhnya tapi nggak melaksanakan. Begitu salahnya Bentar, kalian. gantian. Kami hanya mengatakan apa adanya loh, Jewer. Iya, Kalian nggak tapi kamu nggak melaksanakan apa yang diperintahkan di kitab Taurat itu. masih ada Kamu kesempatan kan- loh. Bisa Enggak, kamu sesuai kan ya. nggak melaksanakan. Kamu kan nggak melaksanakan. Kamu bilang kamu mengambil seutuh-utuhnya. Kalian mengaku Injil. Yang paling fatal Tapi kau kalian menuhankan melakukan manusia. poligami. Oten, Ya, kau poligami. menuhankan Dan itu manusia. konsekuensi. Gak ada di ajaran Yahudi. Yesus mengatakan ya, seorang menuhankan suami manusia. akan mengambil seorang. Oke, Ih, gantian Bang Ranger udah belum? Bang Ranger udah belum? Nah, ini sudah melanggar Injil. Ngerti nggak? Makanya kalian nggak usah bilang percaya Injil kalau ajaran Injil itu tidak kalian laksanakan. Itu masalahnya. Gitu loh. Injil, kenapa kita tidak laksanakan? Injil itu Karena ketika adalah ya Kristus, ajaran Kristus. Ajarannya apa? bukan. Kalau Jangan Injil, Kalau Injil itu kabar baik memiliki artinya. istri orang lain ya, sama dengan hukum Taurat. Nah, kalian udah melanggar Loh, kalian yang- ajaran. loh Belum kalian yang lagi, melanggar kitab. ya. Kalian Belum lagi. kalian melanggar hukum-hukum Belum Taurat. lagi Kalian yang Tuhan langgar. Yesus kalian jadikan nabi. Karena Kau jadikan Yesus duluan Yesus ada Enggak begini, daripada enggak begini. Ya. Enggak begini. Yesus Kita jadikan duluan sebelum kita yang Islam. bentar. Di Bibel Kita itu jadikan nabi kok. bentar. Yang dijadikan nabi siapa? Orang dia sendiri ngaku nabi kok. Gimana sih? Membawa Injil, Iya, dia sendiri yang ngaku nabi. Isa. Yang dari Yesus, tapi kalian buat itu nabi. Kalian Yesus itu sendiri yang ngaku membuat nabi. kalian salah. Yesus itu ngaku nabi. Kalian Nggak disalahkan pernah kayak Yesus kitab ngaku kalian Tuhan. sendiri. Tapi kalian salahkan Bodoh banget ya. Biblos. Berita Gimana dilarang sih aja. kalian? Satu-satu jangan gitu. Jadi nggak enaknya aku udah sampai rumah. Jadi kita bisa atur lagi diskusinya ya. Tadi kan Bang Paware ini udah panjang, sekarang coba Malaikat Koten coba. Silakan speak up ya. Oke, baiklah ya. Saya tadi ini ya, kebetulan ini ada kita tadi membahas bagaimana perjanjian lama dan perjanjian baru ya. Jadi saya mengatakan ya, di dalam Kristen ya, itu tetap memakai perjanjian lama dan perjanjian baru sama ya. Sama pewahyuannya, sama penulisannya, sama kekuatannya. Karena apa? Karena mereka kedua buku ini adalah tubuh ya ajaran Kristen itu sendiri ya, berangkat dari ya penciptaan manusia. Allahnya orang Israel itu menjadi Allahnya
orang-orang Kristen seperti apa yang diajarkan oleh Yesus, orang Nazaret, orang Yahudi, ya. Nah, masalahnya kalaupun sampai saat ini ada yang tidak percaya, itu urusan lain. Tetapi bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka akan mempercayai perjanjian lama dan perjanjian baru, ya. Walaupun Yesus itu orang Yahudi, ya, belum semua orang Yahudi ya memiliki agama Kristen, ya. Bahkan pada zamannya dulu juga sudah di depan mata tetap juga tidak percaya, ya. Bahwasanya dia itu adalah Tuhan, itu hak dia, free will-nya. Tetapi bagi orang-orang percaya, ya, mereka mengaku Yesus itu adalah benar adanya. Dia adalah sang pencipta yang lahir ke bumi inkarnasi. Nah, itu bisa dibuktikan dengan fakta sejarah dan dituliskan oleh para nabi-nabi, fakta sejarah. Mau Anda percaya tidak percaya, ya. Dan ini bisa dibandingkan dengan misalnya nabi-nabi atau Tuhan orang lain. Bukti-bukti sejarah itu bisa. Yang mana lebih akurat, lebih valid, itu bisa dibuktikan, ya. Artefak-artefaknya, ya. Kemudian bukti-bukti sejarahnya bisa kalau mau, ya. Ya. Jadi jangan hanya kita mengaku-ngaku, ya, punya ini, punya sesembahan, tetapi kita tidak bisa membuktikan, ya. Bukan seperti itu. Nah, maka ya saya sampaikan sekali lagi, ya. Bagi agama Kristen, ya, perjanjian lama itu tetap menyatu kepada perjanjian baru, ya. Dan inilah menjadi buku, ya, buku kitab suci, ya, yang menjadi sampai Yesus datang nanti ke dunia ini seperti apa yang dipercaya oleh, ya, agama yang lain, ya. Walaupun dia mengatakan Nabi Isa, ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, ya, itu kami juga bingung kenapa yang di abad pertama, ya, yang dipercaya Tuhan bisa bangkit dijadikan nabi, ya, terserah, tidak apa-apa kalau mereka tidak percaya. Tetapi ini menjadi satu yang unlegitimate karena mempercayai tokoh yang sama, ya, tokoh yang sama, dan itu dimulai di abad 1, bukan abad 7, ya. Nah, jadi semua Tuhan yang paling nyata dan paling valid dimanapun di dunia ini. Lanjut. Boleh saya Nah, tanggapi itu- Bang Hos? Oh ya, ya, kamu dulu. Giliran Bang. saya lagi dong. Ya, ya. Ya, Ya, lanjut. mengenai klaim Ibu Malaikat Oten kan mengatakan kekristenan saat ini mengadopsi dan melakukan 100% hukum Taurat. Lalu bagaimana mengenai dogma Kristen yang mengatakan Yesus itu ditumbalkan untuk menebus kutuk hukum Taurat kan? Kan ada tertulis terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib. Menurut dogma yang saya dapat dari mereka bahwa bukan Yesusnya yang terkutuk, tapi menurut doktrinnya adalah untuk menebus kutuk Taurat katanya kan. Bagaimana mungkin bisa dikatakan mengikuti hukum Taurat kalau dikatakan bahwa hukum Taurat itu adalah kutuk kan? Lalu dalam implementasinya banyak yang melenceng begitu kan. Memang dalam 10 hukum Taurat kita akui diikuti kan. Dan memang seperti itu. Pokok ajarannya 10 hukum Taurat dalam Al-Quran pun ada di Al-An'am kan. 151, 153. Betul juga yang dikatakan Bang Power, memang risalah atau syariat Musa memang tersendiri. Syariat Isa tersendiri yang saya pahami gitu kan. Syariat Muhammad juga tersendiri tanpa menyelewengkan esensinya begitu. Esensinya sama, tetapi betul. dalam tataran syariat akan berbeda kan. Yang menjadi masalah kalau esensi yang berbeda begitu. Jadi ketika hukum Taurat itu sangat anti dalam menuhankan manusia kan, lalu kenapa Kristen saat ini menuhankan manusia? Ya kan? Tidak ada sama sekali konsep Tuhan menjadi manusia, konsep firman menjadi manusia, konsep logos menjadi manusia. Konsep logos menjadi manusia itu adalah karena pengaruh filsafat Yunani. Ketika Paulus pergi ke Athena, dia belajar stoikisme, menjadi mempelajari logos, menjadi materi, firman menjadi daging.
Begitu. Dan itu sama sekali tidak ada dalam 10 hukum Taurat yang sebagai esensi. Nah, disitulah Islam datang untuk mengkritik kekristenan. Nabi Muhammad meluruskan kembali, menyempurnakan kembali, menaikkan kerelnya, begitu. Karena terjadi sangat jauh pelencengan. Karena dogma dogma Trinitas, Tritunggal, Tuhan menjadi daging itu tidak ada. Itu adalah formulasi pemahaman yang sama sekali tidak alkitabiah, tidak sesuai hukum Taurat maupun hukum Injil, atau hukum yang Yesus katakan sendiri. Tidak sesuai, karena Yesus tidak pernah mengatakan saya Tuhan, sembahlah aku. Semua Yesus katakan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Yahweh, aku hanya utusan. Tapi hanya karena formulasi, hanya doktrin, karena pengaruh filsafat Yunani, maka terjadi paganisme kan. Banyak faktor yang menjadikan terjadi paganisme dalam Kristen. Maka datanglah Nabi Muhammad menyempurnakan kembali, menaikkan kerelnya, menaikkan ke pakemnya, mengembalikan ke pakemnya. Itulah yang dikritik Islam terhadap kekristenan. Makanya selalu ada perdebatan antara Islam dan Kristen. Karena kepada Yahudi tidak ada perubahan pada tataran akidah. Sama Tuhannya tetagramaton kan, ALLH, YHWH, sama. 4 huruf. Nggak jadi manusia, nggak jadi daging kan. Gitu aja Bu Malaikat. Itu yang kita kritisi kepada kekristenan saat ini. Ketika dia unitarianisme atau arianisme, nggak ada masalah. Kalau dia unitarian, bagi saya, kalau dia menganggap Isa adalah malaikat tertinggi tapi bukan Tuhan, sama, kita sama. Islam, Kristen, dan Yahudi, hanya syariat yang berbeda. Yang menjadi masalah ketika menuhankan manusia, menuhankan daging, yang punya nonot kan, kasarnya begitu kan, yang ke belakang, ke WC kan, artinya menista Tuhan. Bukan kami yang menista Tuhan. Dogma yang melenceng itu dengan sendirinya menista Tuhan. Karena ketika jadi daging kan ada nonotnya kan, ada ke belakang ke WC kan, ada kutunya kan, apakah itu bagian dari Tuhan? Itu yang jadi masalah, kita menista Tuhan. Begitu orang Yahudi pun ketika Yesus mengaku anak Allah, dia diseret ke Sanhedrin kan. Yang boleh anak-anak Allah, sebagai anak Allah nggak boleh. Begitu Bu Malaikat. Jadi dalam konsep Yahudi dan konsep Islam, konsep Semitis, konsep agama samawi, nggak ada itu logos menjadi manusia, ya kan? Firman menjadi logos menjadi daging, firman menjadi manusia, nggak ada. Itu konsep paganisme, politeisme, kaum musyrik, kaum pagan, begitu Bu. Monggo dilanjut. Oke ya, saya jawab ya. Tadi kamu mengatakan bahwasanya kutuk hukum Taurat ya. Benar ya. Bagi orang-orang yang jahat ya, orang-orang yang melakukan dosa, mereka akan dihukum dan dikutuk. Tetapi Yesus tidak melakukan kejahatan ketika dia disalibkan ya. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan dia tidak memiliki kesalahan. Tetapi dia wajib dihukum karena apa? Karena politis ya, karena orang benci. Karena dia ini meresahkan ya, dia ini mengaku-ngaku Tuhan oleh fanatisme orang-orang Yahudi saat itu ya, misalnya yang membenci dia, bahkan sampai sekarang tidak ada yang banyak yang tidak percaya, bahkan mengolok-olok dia ya, bukan pada saat ini aja, pada zaman dulu juga, jadi sama aja. Dan saya maklum dalam hal itu ya, karena semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di depan Tuhan ya. Nah, dia dihukum ya, tidak bersalah. Sama dengan ya orang-orang ya yang dipenggal kepalanya ya karena dia memiliki agama Kristen misalnya atau agama Hindu misalnya. Karena dia memiliki kepercayaan itu, maka dia dipenggal kepalanya. Sama seperti itu dia dihukum, tetapi dia akan diterima ya di dalam kerajaan surga. Nah, itu bukan penghinaan ya. Dia sebagai manusia itu bukan penghinaan ya. Kita lihat ya. Di dalam Kejadian 1-3, kalau kamu percaya kepada hukum Taurat, maka kamu akan baca itu kitab Kejadian. Ya, di situ dikatakan ya, ada 3 ya. Allah, Roh Allah dan Firman ya. Kemudian di Yohanes 1 ayat 1. Ya, pada mulanya ada Allah dan
apa namanya, firman itu bersama-sama Allah dan firman itu adalah Allah. Itu adalah ya adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan itu sendiri pada zaman ya nabi-nabi sampai pada zaman Kristus. Tertulis di Ibrani 1 ayat 1 ya. Di situ dikatakan ya bahwasanya ya Tuhan Yesus Kristus itu adalah datang ke dunia ini, ya saya bacakan ya supaya kalian tahu. Ibrani 1 ayat 1 ya tentang Allah dan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Dan oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Itu tadi di Kejadian 1 tadi ya. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa ya, yang mati terkutuk tadi ya, walaupun itu bagi manusia dikatakan terkutuk, tetapi bagi Allah ya, manusia adalah ciptaannya. Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah inilah ya yang disampaikan Yesus ketika dia datang ke dunia. Jadi kalian ini ya harus tahu bahwasanya ya Yesus itu datang ke dunia ini adalah inkarnasi. Itulah kepercayaan orang Kristen. Ya, ketika Yesus berinkarnasi, dia lahir dari Roh Kudus, dia mati dan bangkit. Itu banyak saksi-saksinya. Tetapi sekali lagi, kalau kalian tidak percaya tidak masalah, itu free will kalian, ya. Kenapa dia datang untuk penyucian dosa, untuk menebus dosa waris yang diajarkannya di dalam Perjanjian Lama. Semua sudah diajarkan di dalam Nabi Adam, ya, sampai Nabi Maliaki diajarkan tentang apa? Tentang dosa waris. Nah, kalau kalian percaya kepada Taurat, kalian harus percaya dosa waris, mengerti, ya. Nah, kemudian apa namanya? Dia ini tunggu. Jadi Tritunggal itu sudah ada, itu konsep ketuhanan ya, yang ada di dalam Kristen dan ini bisa dibuktikan dengan data-data ya, saksi-saksi ya, sejarah sampai sekarang ya. Kemudian kamu mengatakan tadi bahwa Yesus itu adalah itu tadi tidak masuk akal ya, dia itu utusan bukan Tuhan. Itu salah ya. Saya sudah menjelaskan tadi ya. Bahkan orang-orang Majus dulu juga datang ya. Itu orang-orang yang percaya tentang keduniawian. Mereka merasakan tanda-tanda. Tapi kamu tetap juga tidak percaya. Saya tahu itu ya. Bahkan malaikat datang kepada gembala ya. Bahkan Raja Herodes juga akan membunuh dia ya ketika dia sampai umur 2 tahun. Tetapi kalian tidak akan percaya juga. Itu manusiawi, nggak masalah. Tetapi pemberitaan ini tetap dilakukan. Ini fakta sejarah ya. Nah, jadi Kristen itu bukan mau ambisi bahwasanya manusia dituhankan. Ini memang Tuhan yang menjadi manusia dan dicatat sejarah. Masalahnya bagi kita sekarang maupun yang dulu tidak percaya itu free will Anda ya. Walaupun orang-orang percaya mendoakan supaya manusia di dunia ini selamat. Itulah yang dinamakan ajaran kasih tadi ya. Kasihilah musuhmu, beritakanlah Injil. Itulah ya warna yang ada di dalam kekristenan ya. Walaupun dia disakiti dia tetap mengasihi. Ya. Jadi makanya kalian jangan bertanya lagi kenapa manusia menjadi Tuhan. Karena itulah fakta sejarah yang ada sampai saat ini yang bisa dibuktikan. Ya, itu masalah free will kita ya. Keselamatan itu sudah ada, sudah dekat ya. Saya juga banyak orang yang tidak percaya, tetapi saya yakin ya, pada akhirnya nanti ya, kalian sudah mengatakan ya, 50% kalian sudah mendekati, kalian percaya Nabi Isa akan turun. Nggak apa-apa, 50%. Tetapi pada akhirnya nanti ya, Sang Juru Selamat itu akan datang ya, ke dunia ini ya. Walaupun kalian mengatakan Nabi Isa ya, itu akan datang ke dunia ini menjemput orang-orang yang percaya kepadanya. Nah, itulah kepercayaan kami. Terima kasih. Iya, jadi apa yang Ibu katakan itu sudah konfirmasi bahwa hukum Taurat Anda tidak ikuti karena Anda menganggap itu sebagai kutuk kan? Walaupun Anda mengatakan telah ditumbalkan Yesus untuk menebus kutuk itu kan? Tetapi artinya premisnya Ibu mengatakan hukum Taurat itu adalah kutuk. Sedangkan dalam Islam kita tidak menganggap
Taurat itu adalah kutuk, kita membenarkan. Dan termaktub dalam Al-Quran. Itu ada di Al-An'am 151, 153, 10 hukum Taurat termaktub dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah transformasi daripada esensi-esensi yang ada dalam Al-Quran dan dalam Taurat dan Injil begitu. Jadi kita tidak menganggap Taurat itu kutukan segala macam. Kedua, mengenai tafsiran ibu, pemahaman ibu terhadap kitab Kejadian, itu sama sekali itu hanya tafsiran. Itu adalah pemahaman yang orang Yahudi sendiri tidak menganggap bahwa Tuhan itu tiga, tidak menganggap Tuhan itu roh, Tuhan itu firman, Tuhan itu satu. Cuma pemahaman Anda yang memahami itu, padahal Yahudi sendiri tidak memahami itu. Yahweh ya Yahweh Ehad, satu. Begitu. Itu terjadi karena Isa pun begitu. Dengarlah Israel, hukum yang utama itu bahwa Allahmu, Tuhan Allahmu, yaitu Yahweh, itu Esa, ya kan? Lukas 4:8 kan? Yesus berkata, ya kan? Karena sebab ada tertulis Sebab ada tertulis. Tunggu dulu. Lukas 4:8 Yesus berkata, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, yaitu Yahweh, dan pada Yahweh lah kamu menyembah. Ya kan? Itu ajaran Yesus. Cuma terjadi pelencengan kan di tengah perjalanan agama kekristenan ini, terjadi pelencengan yang sudah tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Injil, tidak sesuai apa yang diajarkan oleh Yesus. Karena konsep logos menjadi materi itu masuk ke dalam tubuh kekristenan begitu. Bahwa tidak ada di mana ada dalam Alkitab Tritunggal secara tersurat. Tidak ada. Itu hanya pemahaman, tafsir, doktrin. Enggak ada yang secara eksplisit mengatakan bahwa ketuhanan Kristen Trinitas, enggak ada. Hanya pemahaman. Termasuk dia salah memahami terhadap perjanjian lama yang oleh pemiliknya sendiri tidak begitu penafsirannya. Ya kan? Karena Elohim itu Ahad, Yahweh itu Ehad. Ehad ini sudah tidak bisa dikompromikan lagi, monoteisme mutlak. Sama dengan Islam. Yahudi sama dengan Islam dalam tataran seperti ini. Di Kristen juga ada yang seperti itu, seperti saksi Yehova kan, Arianisme, Unitarianisme, begitu kan. Kalau dalam tataran Arianisme, saksi Yehova dan Arianisme, Islam, Kristen, Yahudi itu sebenarnya sama-sama agama samawi kan. Yang menjadi masalah ini kepada Tritunggal. Itu Tritunggal apa bedanya dengan Trimurti? Sama-sama pagan, nggak ada bedanya. Nah itulah yang dikritik oleh Islam. Itu sesat. Sesat pikir, berawal dari sesat pikir karena pemahaman tidak alkitabiah. Sesat pikir akhirnya sesat. Sesat rohani. Begitu. Di mana ada Yesus mengaku, saya Tuhan, sembahlah aku. Hanya pemahaman. Pasti kalau ditanya, karena begini, karena ada di situ. Padahal tidak alkitabiah. Mana ada Yesus mengaku, sembahlah aku. Enggak ada. Cuma bilang, karena pasti banyak alasan. Karena Yesus bukan iblis. Iblis hanya iblis yang mau disembah. Hanya ini, itu. Tidak alkitabiah. Enggak ada Yesus bilang, sembahlah aku. Enggak ada. Hanya pemahaman. Ini yang kita gregetan kan. Aduh. Padahal sudah terbukti di perjanjian lama nggak ada tuh manusia jadi logos jadi daging, ya kan? Tuhan menjadi anak. Anak Tuhan bukan Tuhan itu sendiri. Aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. Tapi aku anak bukan Bapa. Itu logika sederhana. Kalau tentang dosa waris gimana tuh kalau di perjanjian lama? Iya, itu tidak ada dosa waris, hanya Tuhan sendiri penebus. Penebus satu-satunya adalah Tuhan. Di perjanjian lama juga bisa kita tanyakan pada penganutnya kan, yang penganut Yudaisme, nggak ada itu dosa waris.
Nggak ada. Iya, Karena dosa waris tuh nggak ada di dalam kitab Bereshit, nggak kitab ada, karena Kejadian. Kristen itu Nggak ada. berawal dari Iya, bahwa pada dasarnya manusia berdosa. Begitu. Dia iya, deduktif, tapi kita induktif. iya. Pada dasarnya, kalau Islam dengan Yahudi pada dasarnya manusia suci. Dia menisbahkan Kalau dosa kepada Adam, kan? Bahwa ketika Adam memakan buah huldi, eh, Adam menanggung dosa dan dosa itu diwariskan. Padahal itu konsepsi yang tidak masuk akal, tidak logis. Kalau dalam Islam memang Adam memakan buah huldi dan berdosa, tetapi dosanya tidak diwariskan. Yang kita wariskan adalah konsekuensi logisnya. Apa konsekuensi logisnya? Adalah kita jatuh ke bumi. Konsekuensi dari Adam makan buah huldi, maka kita ada di dunia yang tadinya ada di surga. Tetapi kita tidak membawa dosa. Dosa itu eh, konsep yang berbeda daripada konsekuensi logis. Makanya Islam itu paling logis, ya kan? Adam memakan buah huldi, konsekuensinya kita terjatuh. Terjatuh ada di dunia, bukan di surga, iya kan? Yang tadinya kekal di surga kita terjatuh di bumi, kan? Tapi kita tidak membawa dosanya, kita membawa konsekuensinya, begitu. Konsekuensinya jatuh di bumi pada dasarnya adalah suci. Nanti apa seiring waktu keadaanlah yang menjadikannya berdosa, begitu. Makanya di dunia ini adalah pengujian, kan? Kita diuji di dunia supaya siapa nanti akan kembali lagi ke surga, begitu kan? Jadi di dunia ini adalah pengujian, bukan di dunia ini adalah dosa, karena ketika konsep dosa maka ada apa penumbalan, begitu kan? Yahudi hanya menumbalkan hewan ternak. Di Kristen ini kayak pagan, menumbalkan darah manusia, menumpahkan darah manusia untuk menebus dosa Adam. Ini sangat paganisme. Kita Islam dan Yahudi hanya mengorbankan ternak, kambing, ya kan, domba atau sapi. Tetapi di Kristenan karena terpengaruh pagan, maka konsep dosanya butuh tumbal. Ini kayak ajaran apa ini kan? Pagan. Butuh tumbal manusia untuk menebus dosa lah, menebus Saya mau kutuk menambahkan, Bang. Taurat lah. ya Soal gantian Power Ranger, silakan. Ya, monggo. Silakan, Bang. soal dosa waris ya. Jadi begini, tadi di Yahudi tadi Bang Billy sudah menerangkan bahwa tidak ada waris. Sama dengan pengajaran di Islam. Itu di surat Al-An'am ayat 164, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa yang lain, seseorang lain. Janganlah hukum seseorang karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang lain. Makanya di Islam itu diajarkan atau syariatnya itu yang dinamakan adil. Hukuman tindakan kejahatan dikenakan pada pelakunya saja, tidak pada yang lainnya. Itu surat Al-Baqarah ayat 194. Oleh sebab itu barang siapa yang menyerang kamu maka seranglah ia seimbang dengan serangan terhadapmu. Makanya di Islam itu yang kamu lakukan nggak ada perbuatanmu terus dosanya dilimpahkan ke orang lain. Makanya tadi dikatakan bahwa konsep dari Yahudi sampai ke Islam itu secara ketauhidan sama, tetapi secara syariat mungkin berbeda. Karena begini, Nabi itu membawa risalah atau syariat baru dari Nabi Musa, Nabi Isa sampai Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau masalah ketauhidan, masalah ketuhanan itu semua sama, hanya masalah syariat sama, ya. Hanya masalah syariat saja, hanya masalah pelaksanaannya, hukum-hukumnya itu berbeda. Tapi secara ketauhidan itu sama. Tuhan itu satu dan tidak bisa logos itu menjadi daging atau menjadi manusia. Makanya di Islam itu ketika Allah menjelaskan tentang Allah Maha Kuasa, ketika kekuasaannya itu dia tidak berawal. Bagaimana bisa seseorang yang suatu hakikat yang berkuasa itu dia berawal dari sesuatu. Makanya ketika itu Nabi Isa ini di awalnya itu dilahirkan oleh Maryam, itu menggambarkan atau menggambarkan bahwa Nabi Isa itu berawal dari sesuatu. Makanya di Islam itu ketika Tuhan yang Maha Kuasa itu diawali oleh sesuatu, maka cacat itu sebagai Tuhan. Kalau dia berawal, karena dia bergantung pada sesuatu, dia mempunyai istri, mempunyai anak, dia berawal dari sesuatu.
Karena makanya di Intinya Allah begini, itu menerangkan bahwa ketika dia Anda itu adalah Unitarian, welcome to the club. Ketika dialah Anda awal dan Unitarian, akhir, Anda az-zohir dan Anda al-batin. saksi Yehova, Anda Arianisme, maka welcome to the club kan? Sama kita dengan Yahudi, dengan Islam kan? Yang masalah karena Anda tritung. Itu yang menjadi masalah. Monggo dilanjut Bang Ranger. Nah, seperti Allah menjelaskan, dialah yang awal dan akhir, az-zohir dan al-batin. Al-awal itu dia yang pertama, tidak ada yang mengawali dia. Al-akhir itu dia yang terakhir. Az-zohir itu dia yang paling atas, tidak ada yang lebih di atas dari dia yang paling dekat. Nah, makanya Allah itu menjelaskan itu. Kalau di Islam, di Kristen mungkin mengatakan bahwa oh akulah alfa dan omega, tapi zohir dan batin itu tidak dijelaskan. Makanya Rasulullah itu datang membawa semua kebenaran, tidak kebenaran setengah-setengah. Karena itu dia menjelaskan semuanya, al-awal, al-akhir, az-zohir dan al-batin. Yang paling atas dan yang paling dekat. Ya itu mungkin dulu. Oke, saya balas ya, saya jawab ya. Jadi tadi kamu mengatakan adalah tidak masuk akal kalau Tuhan itu dijadikan tumbal, ya. Nah, saya jadi terbalik ya, counter attack ya sama kalian. Itulah ya, itulah cara Tuhan Allah itu menyatakan bahwa kepada ciptaannya ya di bumi ini bahwa dia itu ada, ya. Dia itu menampakkan dirinya melalui sosok Tuhan Yesus ke dunia ini. Sehingga apa? Sehingga ya manusia itu tahu bahwasanya ada dia ya pencipta Alfa dan Omega, ya Yesus itu sendiri ya bersama Allah Bapa, ya. Dia lahir ke dunia ini, ya. Buktinya apa? Buktinya sampai sekarang selain dari agama Kristen, mana konsep ketuhanan yang bisa dipercaya? Baik itu pengajarannya mana? Tidak ada selengkap ini, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang benar itu cuma satu ini yang datang ke dunia, ya. Yang lainnya sampai kiamat pun, ya kamu tunggu-tunggu, ya. Allah siapapun itu tidak akan pernah datang karena Allah yang satu-satunya itu sudah datang melalui pribadi Tuhan Yesus. Tetapi kamu mengkeraskan hatimu dan menyangkal, ya. Sampai nenek moyangmu pun mati, kamu tidak pernah melihat Allahmu yang benar, ya. Tetapi, ya, kita disampaikan di sini bahwa Yesus Kristus adalah Allah itu sendiri yang berinkarnasi menjadi manusia, ya, supaya manusia itu tahu bahwasanya ada Allah, ya. Kita bisa berpengharapan, kita bisa dapat hidup, ya, di dalam kekekalan nantinya. Dan kita tahu kita diciptakan, ada pencipta kita. Siapa dia? Dia itu Tuhan Yesus Kristus, ya, pencipta alam semesta seperti saya bacakan tadi, ya. Jadi di sini adalah bukan hanya ya untuk sebagai tumbal, itu bahasa kalian itu, ya, bahasa orang-orang roh jahat, ya. Kalau dia memang tidak tahu tetapi dia itu memiliki moral yang baik, dia tidak akan mengatakan bahasa seperti itu, ya. Kemanusiaannya tidak ada. Yang ada dalam diri dia adalah roh jahat, ya, yang mempengaruhinya, dan kalian terima itu, ya. Nah, itulah arti ya bahwasanya Tuhan orang Kristen itu adalah Tuhan yang benar. Ya, sudah menampakkan dirinya 2000 tahun lalu. Tuhan kalian itu sampai sekarang tidak jelas. Ya, siapa, di mana? Hanya mulut kalian aja yang besar, ya. Padahal Allah kalian itu tidak Kalau jelas. Tuhan, Ya. Tuhan yang Nah, benar itu menampakkan diri, ya, itu paganisme kemudian, semua Tuhannya menampakkan ya, diri. dengar, Jadi Tuhan yang nggak mana usah nih yang benar nih? terguncang. Satu, dengar. Yang nggak terguncang kan itu Kalian kan sama mengatakan, saya semua. jawab. Tuhannya, Kalian mengatakan Tuhannya satu. lagi. Tuhan Kalian dari mengatakan zaman Bicara. berapa tuh? ya, Tuh tahun berapa pagan. tuh sebelum Siapa Yesus yang turun menga- tuh? Itu Tuhan benar Yang itu. namanya pagan itu ya Keluaran 20 Paganisme mengatakan itu jangan Tuhan yang ada turun ilah menjadi lain manusia, itu di namanya paganisme. hadapanku, ya. Jangan ada ilah lain di Aduh, ngarang hadapanku. aja. Ilah Masa lain Tuhan itu baru 2000 berhala. tahun turunnya? Allah lain ya yang berhala. Ya, itu dia. Ya. Jadi kalian itu jangan sesumbar, ya. Pakai logika, ya. Kemudian kalian pakai fakta-fakta sejarah, ya. Ya. Tuhan Yesus itu ada sejarahnya. Proses penciptaannya, ya. Kemudian kuburannya, ya. Kemudian tempat dia mengajar dulu, bait Allah dan sebagainya ada. Tapi
Bagi yang agama lain mana? Buktikan, ya. Itu ayo jadi pinter aja Buktikan, dah ya. itu ngarang itu. Nah, Ayo jadi pinter kemudian, tuh. ya. Kalau kita tuh. Gantian dong, Kemudian, gantian dong, Kalau ngomongnya kita tuh. gantian. Ya, kemudian kalian Capek dengerin mengatakan ngarang-ngarang gitu, bahwasanya nggak Nabi jelas. Isa Nah, adalah ya, Yesus. lebih hebat Ya, apa Nabi gravitasi Isa, tuh saya nggak belum dilihat. selesai. Nabi Udara Isa lebih adalah hebat. Yesus. Mana bukti 2020, sejarahnya? bodoh. Mana buktinya? Validasinya? Malaikat Oten, aku boleh tanya nggak ke Ya. kamu? Malaikat Blunder Oten, aku kalian boleh sudah tanya nggak? salah. Jadi mendingan Oh, ya yang kita salah. lebih Kalau yakin kan kepada kau yang bilang agama Tuhan yang benar itu Hindu menambahkan diri. dan Itu Tuhan Buddha. banget itu menambahkan. Ya. Kalian Malaikat kalian Oten. mengatakan Semua. Isa itu adalah Nah, Yesus. aja. Mana datanya? Iya, iya, Ya. benar-benar. Sementara Aku boleh tanya kalian nggak sama kamu? mengatakan itu bukan Tuhan. Ya, tapi Ini kalian kedengeran nggak suara pakai aku? itu Aku mau Injil. tanya. Nah ini, Setan aja makanya bisa sampai menambahkan kiamat diri. kalian dituntut Yesus itu terus. ngaku Apalagi dia kalian nabi, dia senggol-senggol utusan, bukan Tuhan, bukan Tuhannya kita. orang Kristen. Itu Bibelmu sendiri Maka kalian ngomong. akan ditanya. Ya, kemudian saya jawab Malaikat lagi Oten. ya. Ngarang aja. Hukum Taurat, ya, hukum Taurat itu, ya, jadi hukum sesuai dengan Galatia 3 ayat 24. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum Taurat itu dipakai terus sama orang Kristen, ya, dengan imannya sampai Yesus datang. Makanya saya katakan tadi, ya, orang Kristen itu menjaga keutuhan hukum Taurat, ya. Dan ya sampai Kristus itu datang, bukan menambah mengurangi, apalagi menyalahi pengajaran hukum Taurat. Ya, Ya kalian tidak menyalahi lagi. kalian. Kemudian ya sudah tahu kan? Kemudian ya orang Yahudi itu banyak bang, ya. Ada yang mesianis, ada yang murid-murid Yesus ya, yang ke-70. Malaikat Oten, aku boleh tanya nggak? Nah, jadi jangan kalian sama ratakan. Ya, Malaikat bahkan Oten. Yahudi orang Mesianik Kristen juga ada, itu Kristen Mesianik ada, ya, jangan ngarang-ngarang. makanya, Itu iya, ngaku makanya Yahudi. kalian itu Nggak ya ada. pakai ilmu pengetahuan, pakai Iya, sejarah ayo, dasar. Jangan asal klaim, asal ngoceh. Udah kepanjangan, udah kepanjangan. Jangan Gantian. sekarang udah zaman canggih, Gantian malaikat. Udah diam, tenang. nggak ada kata. Malaikat Oten, aku mau tanya sama kamu. Ya. Tadi kamu diam dulu. Ya. Ya, oke ya. Kamu Jadi bilang saya Tuhanmu kelihatan, pikir kan? sudah cukup. Malaikat Oten, kamu bilang Tuhanmu kelihatan kan? Ya, Tuhanmu kelihatan kan? ulang-ulang Halo? dari tadi ya sudah melebihi. Jangan, Cuman jangan. kalian itu ngeyel aja ya. Oten. Ya monggo Malaikat dijelaskan. Oten. Bu baik. Malaikat Oten, Monggo kamu kan dijelaskan. bilang Tuhanmu kelihatan kan? Oh, dari tadi suruh kandung Dedi. Jelas ya, nggak usah diulang-ulang lagi lah ya. Kita pakai kecerdasan ya, pakai data, pakai bukti-bukti. Gantian. Jangan asal ngomong ya. Ya, Mbak Malaikat gantian ya. Oke, lanjut. Gantian Pak Malaikat. Saya mau tanya sama dia boleh, sama si malaikat ini. Lanjut. Oke, aku kedengeran nggak suara aku, Bi? Tuh malaikat beneran tuh. Pak. Siap itu saya balik ya karena saya dari tadi kamu tanya, kalian tanya Jawab ya. aja, nggak usah Ya, saya menjelaskan. nggak mau menurunkan kelas Udah saya. jawab, ya. apa yang ditanya itu yang Kalian jawab. tadi sudah tercerahkan oleh saya ya. Saya hanya jawab satu pertanyaan. Nah, justru gue mau tanya sama lu. Dia mau lari Kalau tuh. lu setuju Tuhan lu kelihatan ya. Kalau lu setuju Tuhan lu kelihatan, berarti benar apa yang dikatakan pendeta siapa tuh? Zoru siapa itu nama itu? Ezra Soru. Ya, itu dia. Rasoru. Masuk aja. Dia itu bilang Tuhan lu sekolah, bantuin bapaknya nyari kayu, ya. Terus apa lagi? Menikah, istrinya 2, anaknya 3. Tuhan lu punya uak, Tuhan lu punya tante. Gimana perasaan lu gue tanya? Mana datanya mana? Coba tunjukkan datanya ya. Tunjukkan, jangan asal ngoceh ya. Tunjukkan datanya. Lu tanya pendeta Karena lu. anak SD juga pakai data loh sekarang. Anak SD, TK pakai Lu data. dari tadi ngomong nggak pakai data, mana datanya? Sekarang minta data. Ini pakai datanya mana? Minta ya. Saya tadi juga baca-baca ayat ya. Bu Malaikat Oten. Berarti kalau Tuhan dilihat kan Tuhanmu maha kuasa, bisa menjadi apapun termasuk menjadi manusia kan. Apakah kemanusiaannya itu dia punya kotoran kan?
bukan saya menghina ya. Ini kan hanya logika betul kan yang lah. bertanya. Iya, Apakah Pak. kotorannya itu, itu adalah bagian dari yang kau sembah? Makan Bu pencarian. Iya kan? Makanya kita harus mengesahkan Tuhan, kita harus mensucikan Tuhan, bukan untuk Tuhan itu sendiri. Ah, Karena dia sudah maha masa suci, sih? tetapi untuk manusia, supaya kamu berpikir lurus, tidak merendahkan kemanusiaan, kan? Mana Gitu. datanya? Jadi lu harus Datanya, terima ya. Baby, Lu harus terima mana ya, Oten, datamu? ya. Tuhan lu Kamu kan sekolah nggak ya. anak TK Tuhan kan? lu Anak sekolah, saya. dia yang bilang pendeta Sorus. Anak saya TK ya. Mereka itu pakai data loh sekarang ya. Kamu udah tua nggak pakai data, yang ngomong ngoceh, gitu pendeta. fitnah. Yang ngomong gitu pendeta, tahu nggak? Mana yang Ada mana di- datanya? Ya, Ada tukang di kamu Dead nanti Sea kamu Scroll, saya bilang Mbak tukang Oten. obat kamu Dead tersinggung. Sea Scroll, ada datanya di Dead Sea Scroll begitu. Lu The Lost mestinya Gospel. tersinggung. Mana datanya? Makanya saya bilang ya. Tuhan lu Itu sekolah. Saya itu diteliti terlalu oleh- tinggi Ya, sama kamu, punya Bi. dua, Kamu itu punya anak saya yang TK aja pakai dua data. Gimana? Oke. Pakai data. Anak saya yang Kamu itu. TK itu bicara sama dengar ini saya dari pakai pendeta. data. Suaramu kecil, kamu nggak bakal menang Pakai kalau data. saya Pakai sama. Nggak bakal data. menang kamu, suara saya Ya. Ya, satu-satu. Suaranya kecil, Bi. Bi, suaranya kecil. Iya, jadi begitu Mbak Oten kan. Kalau Tuhan bisa dilihat, apakah Tuhan itu kan makan kan? Ada dalilnya Yesus makan kan? Makan kan pasti ke WC kan? Sudah makan ke WC. Apakah Iya, saya yang minta datanya. Dia bilang tadi Tuhan Yesus kawin. Mana datanya? Tunjukkan. Jadi nggak boleh kita di sini ya. Pembohong. Ada. Ya. ada Ada. datanya di Dead Sea Scroll, Mana Mbak. datanya? Dead Sea Scroll. Tunggu, saya Bukakan buka ya. data ya. Ya, buka. Ada datanya, Yesus punya kawin, punya istri 2, dan punya anak. Tunggu ya, tunggu. Tunggu saya buka data nih. Boleh. Sabar Oke, ya. yang bisa. Oke, data bagus. Dengan data ini kita bisa belajar, terutama data yang akademik ya. Iya, yang data, lepas dari jangan data doktrin. sampah ya, Iya. karena sudah jelas di Alkitab itu Loh. tidak ada ya. Kalau saya melihat nanti Ada nih datanya penemuan. ada, ya data sampah ya. Oh, Oke. Bang Aljabar. Enggak, ini penemuan arkeolog. Tunggu, penemuan Nah, arkeolog. ini ilmu ilmuwan- kalian ya. Kalian itu Harvard, loh. ya, kalian Penelitian sudah baca Harvard. Alkitab. Tidak ada, tapi Penelitian kalian Harvard. membuat. Nggak. Itulah dia antikristus, penyesat-penyesat. Yang Tunggu, tidak ini penemuan. kita Loh. Ini kan buat. fakta Coba sejarah. dibacain, Kamu Bang. kan maunya Coba dibuka datanya, Bang. Aduh, ini si malaikat Oten. Tunggu dulu, kita lagi Jadi belajar. gini ya, Tunggu, kalau ya. pada Buka datanya. dulu, Bang mohon Malaikat maaf, nih. saya turun ya. Loh, kok turun sih? Kabur. Ini mau buka data loh. Kabur. Ini data penemuan Sejarah, ilmiah, penemuan Ya, arkeolog. dengan orang-orang sampah, bodoh. Ya, Data nggak punya sejarah, waktu Mbak. saya. Ya, Data sejarah. saya nggak punya waktu Fakta malah sejarah. ya. Ya, Fakta data-data sejarah ini sampah. mau ditampilkan Karena sama sudah Bang jelas di Aljabar. Alkitab itu tidak ada. Tandem saya nih, Bang Sudah Aljabar jelas tuh. Tunggu, ini lagi loading kalau ya. kalian nanti ya, ke Nah, sambil pengadilan, nunggu. kalian itu bisa Dimut dulu, Bu. delik Oten, terbalik. Bu Malaikat. Ya, Dimut dulu, Bu. kalian Ya. menyampaikan data sampah, makanya saya bilang ya, jujur kalau tidak ada data, nggak usah maksakan bertanya. Ada fakta sejarah kan maunya Ibu Malaikat. Ada. Ini mau saya tunjukkan. Tunggu ya ini nih. kelas apa? Ada artefaknya, Kelas TK. ada Ya. ada Bi, scrollnya, ada suaranya scrollnya. kecil banget, Bi. Ini penemuan ilmuwan penemuan tentang makam Yesus, istri dan anaknya. Ini penemuan arkeolog loh. Bentar ya, Nah, ini lagi loading nih. Fakta sejarah nih, fakta sejarah nih. Ini ya. Ini penemuan arkeolog nih. Fakta nih. Tunggu ya, bentar ya, sabar ya. Lagi jaringan lagi agak susah nih. Ya loading nih Bu Oten. Ya, nih. Itu fakta sejarah tuh Bu Oten. Nih, Bu, ini fakta. dari Joel Beden adalah dari Profesor Alkitab Ibrani di Universitas Didekatin lagi Yale. Bang Aljabar. Didekatin Kandidas supaya Moss. terbaca. Nah, nih, Didekatin. ini ya. Ini pernyataan dari siapa nih, Bu? Dari Profesor. Joel Beden. Orang gila, dari orang Profesor Alkitab Ibrani. Loh, Kalian ya, kalian tulisan orang gila pun kalian Nah, itu buat. profesor Aduh. loh. Profesor tuh Kalian Harvard itu tuh belum dari tahu. Harvard. Ya, Ini, Alkitab Harvard sudah tuh. tidak kecuali tadi di Alkitab ada Universitas kalian pertanyakan. terilmiah. Nih. Ya.
Yesus ngajarkan. Ini penemuan. Loh. Yesus Sahabat, memiliki saya. ya, anak, padahal Loh, dia jangan tidak. kejang-kejang Itu baru dong. salah. Ini saya nih. Ini Itu artikel nama-nama apa? makam ini. Artikel sampah. Ini nama Saya juga makamnya. bisa Loh. buat. Loh, Saya juga bisa buat sekarang. Saya Loh, ini buat valid kamu, loh. Valid dari kami CNN nih. lagi. Dari CNN. Ya, Nih, itu nih ya. itu jurus-jurus busuk, ya. loh. Jurus-jurus Ini busuk. Joe Biden. Aduh. Profesor Alkitab Profesor ada. nih, ya. Alkitab. Inilah. Profesor Alkitab nih. Nah, Pak Pak Bang apa Billy? Ini Ini saya nggak bacakan level, dulu. ini nggak level Tunggu, saya ya. jangan kejang-kejang. Nggak Loh, level saya. ini saya bacakan turun dulu. aja ya, karena Loh, mereka jangan udah turun. nyanyikan data-data. Kalau saya ladeni ya, saya Ini, berarti ini. orang gila, orang gila. Saya Loh, seperti jangan kejang-kejang penyaji dong. data palsu. Karena kalau Loh, data penyaji palsu. data palsu itu Bantah namanya nanti, orang Bu. gila. Bu Oten bisa Ibu bantah Jadi nanti saya kalau nggak sudah mau dipaparkan. Ini makamnya gila. Yesua. Saya Supaya menghindar tertib. dari Nih, babi. bin Yosef. Ya, Nih. karena saya mutiara. Loh. Ya, saya tidak mau bergaul dengan Nih, babi nih. yang Kalau Ibu mengandalkan Oten data tidak sampah. setuju bisa dibantah kan? Ini Bisa putra dibantah Yesus. kok. Yuda, Oke, tapi ya. putra Yesus nih. Makam Bisa nih, makam bisa putra dibantah Yesus. tapi gantian Bu Ya, Oten. data sampah. Makam putra. Ya, Ya udah. itu data sampah. Sekarang giliran saya bicara boleh ya? Saya bukan orang sampah, saya orang terhormat. Ya udah. Ini Saya nggak makam mau putra meladeni Yesus. data Nih. sampah. Bagaimana Makam saya putra Yesus, loh. mempercayai Mereka itu di tuh santai, Alkitab santai. saya tidak ada. Ya, Malaikat Tuhan santai. Jangan minder. Oh, Malaikat Ya. Tuhan santai dulu. Saya Kristen, Cari tenang data aja. yang benar. Malaikat Tuhan santai dulu dengan. Saya Kristen kok. Saya Kristen. Santai dulu, bisa dibantah kok. Namanya kita uji kan di sini. Enggak, Bang Pintar, langsung digitukan aja, Bang. Jangan dibiasakan mereka itu. Nggak apa-apa, santai aja. itu data santai, valid santai. loh, data Kalau valid. kayak gitu nggak diskusi namanya, cuma teriak-teriak aja. Begini, pertama begini ya, kalau memang Islam mengandalkan berita itu bahwa Yeshua mati itu apakah tidak berlawanan dengan Islam itu sendiri ya? Karena mengatakan bahwa Isa kan tidak mati diangkat ke surga. Itu pertama. Di situ Itu juga, Isa tidak mati. Isa tidak mati, tapi ditemukan makam istri dan anak-anaknya. Makanya saya bacakan, tadi kan- tapi kalian tidak mau. Oke, kalau memang Isa tidak mati, pertama Isa berarti Islam percaya bahwa Yeshua menikah, kan? Nah, ini sebenarnya kalau Gimana? dijembatani ya, Islam, Kristen dan Judaisme itu kan ada segitiga setan ya. Menurut saya kenapa segitiga setan? Karena begini ya. Judaisme menolak Yeshua sebagai Al-Masih ya, sebagai Mesia. Tetapi Islam mengakui Yeshua sebagai Al-Masih ya, sebagai Al-Masih. Jadi arti sebagai Mesia. Itu pertama. Ini harus dijelaskan ketiga ini. Kedua, soal kematian. Ya, Islam kerap kali menyatakan bahwa Isa mustahil mati karena dia pasti diluputkan. Sedangkan ada banyak ayat-ayat di dalam dalam kitab Judaism, contohnya Zakaria 13 yang menyatakan bahwa Tuhan sendiri memerintahkan untuk membunuh sang gembala. Ya, gembalaku yang merupakan karibku. Artinya siapa sih yang dibunuh? Kenapa Tuhan sendiri memerintahkan untuk membunuh sang gembalanya, gembala yang paling karib dengannya. Coba baca Zakaria 13 ayat 4 kalau nggak salah. Jadi ini harus dijelaskan ketiga pihak ini, bukan dengan teriak-teriak. Ya, misalnya terus tadi Syah Alam yang saya tangkap tadi soal Adam. Ketika Adam bersalah, tetapi seluruh keturunannya menerima konsekuensi dari keturunan Adam, dari kesalahan Adam, dengan tinggal di bumi yang tadinya harusnya di sorga menjadi kekal. Padahal Islam menyatakan bahwa Adam itu harusnya memang menjadi khalifah di bumi. Kenapa dia harus ada di surga kalau memang sudah ditetapkan ada di bumi? Apakah dia harus berdosa dulu, salah dulu baru dikirim ke bumi menjadi khalifah? Gitu loh. Itu juga harus dijawab juga. Lalu kenapa kita ketemu getahnya? Adam kan bersalah. Adam saja yang diturunkan ke bumi dan keturunannya harusnya tinggal di sorga kalau memang kita tidak menanggung kesalahannya Adam. Itu juga persoalan buat Islam. Yang ketiga adalah
soal tadi si Power Ranger mengatakan soal hal hadit ya, yang aku adalah yang awal dan yang akhir, yang batin dan yang zahir. Nah, yang zahir itu dipahami dengan yang paling atas, padahal secara etimologis arti zahir itu adalah yang muncul ke permukaan, atau bisa disamakan dengan wujud lahiriah. Yang zahir itu artinya yang batin yang tidak terlihat, dan yang zahir yang terlihat. Itu juga harus dimaknai dengan jelas. Itu aja sih supaya diskusi ini maju. Cukup sekian nanti kalau Oke, saya tanggapi silakan sedikit. bertanya kepada saya. Silakan. Saya tanggapi sedikit ya. Tadi kan poinnya kan tadi ada yang bertanya, mana buktinya kalau Yesus itu kawin dan punya anak. Nah, saya tunjukkan bukti fakta ilmiahnya, fakta arkeolognya. Ya Para itu bukti lemah ilmuwan, ya, nggak bisa loh, karena gini kok bukti harus lemah? ya menunjukkan Itu yang menjelaskan Profesor gini. Alkitab loh yang menjelaskan. Gimana sih? Betul. Bukti ini tidak bisa disebut ilmiah ya, nggak solid buktinya. Buktinya Gimana? Apa ya, Yesua, nama metodenya Yesua Anda mengatakan tidak ilmiah? Mas, nama Yesua zaman itu banyak ya, nama Yesua banyak, apa anak Yosef juga banyak. Nah, itu yang menjelaskan Profesor Alkitab, yang menjelaskan bahwasanya itu memang makam keluarga Yesus, makam istri Yesus dan putranya. Itu yang menjelaskan Profesor Alkitab loh, bukan orang Islam. Ya itu Gimana sih? harusnya dibuat sebuah jurnal khusus, bukan berita CNN ya. CNN itu kan mengambil berita Itu yang memang viral, memang udah viral, tapi kalian tutupi. ya, tapi nggak begitu cara menjelaskan sesuatu yang ilmiah. Menyatakan Kamu bahwa yang Yesus harus menjelaskan kepada mereka kan bukan muslim yang bikin itu. Jadi begini. Profesor. Kok kamu malah Jadi begini, heran saya sih? tanggapi dulu Bang Ayub ya, karena dia sebut-sebut nama saya kan. Ya, jadi begini Bang Ayub, mengenai penciptaan kan saya tadi memberikan bahwa Islam dan Kristen ada sudut pandang berbeda dalam memandang dosa kan. Dalam Islam proses penciptaan betul yang disampaikan Bang Ayo tadi, bahwa memang Tuhan menciptakan Adam untuk menjadi khalifah di dunia kan, dan juga tujuan manusia juga di dunia ini adalah untuk menyembah kan, menyembahnya kan. Dalam artian juga sebagai pengujian bagi manusia itu sendiri begitu. Jadi dalam memandang dosa, konsep kekristenan dan konsep Islam sebagai sebuah dogma ada perbedaan. Dalam Islam pada dasarnya adalah manusia itu suci. Dalam Kristen pada dasarnya manusia itu naturnya sudah berdosa kan. Ada perbedaan. Sebenarnya hampir sama tapi beda kan. Ada induktif, ada deduktif kan. Ada dari kiri bacanya, ada dari kanan kan. Romawi dari kiri ke kanan kan, abjad Roma kan, alfabet. nggak fokusnya bukan ke situ Bang Syalam. Saya mengerti belum dulu Bang. Jadi Oke. memang tujuannya itu kan sudah rancangan Tuhan kan, tapi dari titik memandangnya rancangan Tuhan ini yang ada perbedaan. Rancangan Tuhan itu dari tujuannya untuk menciptakan khalifah di muka bumi, khalifatun fil ard, dengan jalan begitu, dengan jalan memperkenalkannya di surga kan, walaupun Adam diambil dari tanah, dari bumi kan, perkenalkan di surga, jalannya adalah karena memakan buah huldi. Sudah ada rancangannya. Buah Begitu. huldinya ada di mana? Di surga apa di bumi, Mas? Kalau menurut saya di surga, Bang. Oke, jadi buahnya di surga ya. Di surga. Nah, makanya jatuh jadi- ke bumi kan. Itu sebuah perancangan. Tetapi intinya yang saya mau bahas adalah konsep memandang dosa. Ketika Adam memakan buah huldi, Adamnya yang berdosa dan dia sudah bertobat, tapi konsekuensinya dia jatuh ke bumi. Dia diusir ke bumi kan? Tanggung konsep dosa dulu, ini apa definisi dosa kan? Ya. Dosa kita tidak tanggung kalau dalam Islam kan? Kita Enggak, tidak mewarisi yang dilakukan Adam itu dosa apa enggak? dosa. Oke, Adam berdosa lalu diusir dari surga kan ke bumi kan? Diusir dari surga, tapi dosanya kita tidak tanggung, tidak Iya, mewarisi. oke. Saya ke situ nantinya. Adam tuh punya anak Sama halnya begini, Bang. Abang misalnya mencuri kan? Iya, ya enggak. Iya kayak gitu ya. Yang ditangkap adalah abang. Iya, ya Yang tahu saya tahu. dipenjara adalah abang, tapi konsekuensinya anak-anak abang tidak dapat nafkah. Iya, saya paham. Ada Saya imbasnya. paham. Adam berdosa gitu. ya. Adam berdosa. Anak Adam berdosa enggak? Enggak. Ya kalau enggak jangan dimasukin ke bumi dong. Taruh di surga juga dong harusnya.
itu kan rancangan Tuhan. Nah, ya iya, kan? itu Yang makanya kita gini. warisi adalah konsekuensinya. Iya, Ngerti nggak? artinya Anggaplah dulu. Anda akan keluar Gini, tanpa Bang. mewarisi kan. Anggaplah ini, tunggu dulu, bisa saya jawab. Jadi anggaplah ini kan sebuah hukuman. Anggaplah ini adalah sebuah hukuman kan. Abang di penjara kan. Abang di penjara tapi anak abang tidak di penjara, cuma konsekuensinya kan anak abang nggak dapat nafkah